Ya, smart listener dalam mencapai tujuan hidup tentunya sangat erat kaitannya dengan bagaimana mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Karena hal tersebut sangatlah krusial di dalam kehidupan kita, khususnya dalam mempersiapkan cita-cita dan masa depan keluarga. Nah, salah satu bentuk pengelolaan keuangan yang cukup familiar selain daripada menabung yaitu berinvestasi. Nah, smart listener akhir-akhir ini itu banyak sekali penawaran pinjaman online yang berujung menjadi masalah dan memakan korban di dalamnya. Apalagi bulan sekarang ini itu akan banyak ya perputaran uang karena masyarakat akan menerima THR, tapi barang yang akan dibutuhkan dan diinginkan ini jauh lebih banyak sehingga masyarakat dituntut bijak dalam mengelola keuangan yang baik dan benar. Lalu apa aja sih tips untuk tidak terjebak dalam penipuan pinjol ilegal? Nah, smart listener untuk siang hari ini langsung aja kita akan membahasnya bersama dengan tamu spesial saya. Langsung aja di sini kita ngobrol bersama dengan analis senior pada Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Ibu Normasita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang listeners. Ya, selamat siang smart listener. Oh ya, Gimana kabarnya Ibu Norma? alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Iya. Sehat ya, Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Hari ini hari ke-9 Ramadan, Ibu. Betul Ya. sekali. Nah, biasanya nih ya, kalau di hari normal ya, ini ibu-ibu nih ya. Biasanya kalau hari normal itu kan kita makan 3 kali sehari ya. Masuk Selingannya 2 kali. iya, jadi ada banyak, jadi 5 kali. Nah, berpikir nih ya kalau sama ibu-ibu pas masuk Ramadan ini karena sahur gitu kan, sahur dan berbuka itu jadinya 2 kali. Pasti ibu-ibu juga pada mikir nih, wah kayaknya pengeluaran kita ini agak berkurang ya. Betul. Tapi jangan ini ya, jangan dikira masuk di Ramadan itu berkurang gitu ya pengeluarannya, tapi Justru membengkak ya. justru nambah ya Ibu ya. Betul. Karena belum Ramadan, kemudian sebentar lagi kita Lebaran gitu kan, ada banyak kebutuhan. Nah, ini tentu smart listener juga nih ya. Ini kalau mamanya dari THR nih nggak cukup gitu kan, pasti berpikir juga nih untuk mencari sumber pinjaman lain gitu kan. Mungkin ada juga nih yang berpikir untuk pinjam ke keluarga, ke teman, atau jangan sampai ada yang berpikir juga untuk minjam ke pinjol gitu kan. Nah, ngomong-ngomong tentang pinjol untuk hari ini juga sesuai dengan tema kita untuk hari ini smart listener tentang pinjol menjelang Lebaran. Nah, Ibu mungkin bisa memberikan sedikit gambaran nih, Bu. Apa sih yang menyebabkan pinjaman online ilegal ini semakin banyak bertumbuh di masyarakat, Ibu Norma? Iya. Mhm. Kenapa pinjol sampai merebak di masyarakat? Yang pertama itu karena sekarang orang mulai beralih ke digital ya. Iya. Nah, karena era digital saat ini, Mhm. kemudahan untuk mendownload aplikasi itu sangat gampang ya untuk diakses siapapun. Mau itu usianya 17 tahun sampai dengan usia 50 tahun itu juga dengan mudah untuk mengakses aplikasi yang ada di Play Store atau di App Store ya. Nah, Mhm. kemudahan melalui gadget ini membuat masyarakat memang akhirnya gampang untuk mendownload apa saja termasuk Mhm. dengan aplikasi pinjol. Nah, namun memang ternyata karena tingkat literasi kita yang masih sangat rendah ya, termasuk dengan memahami bagaimana sih resiko dengan saya mendownload aplikasi tersebut. Apa Mhm. sih manfaatnya? Itu kita dari situ saja itu masih kurang paham ya. Apa Mhm. resikonya, apa manfaatnya, apa keuntungannya dan lain-lain sebagainya. Nah, Mhm. inilah yang menjadikan akhirnya orang mudah ikut yang namanya pinjol ilegal. Nah, Mhm. apalagi tadi ya sekarang di Ramadan tadi kita makannya Mhm. cuman 2 kali ya, 2 buka kali. dan sahur, tapi Iya. ternyata menunya lebih dari 5 kali di luar Ramadan Iya, ya. benar benar. Nah, mulai dari takjilnya Iya. sampai dengan makan beratnya itu kayaknya Heeh. kita makan Heeh. lebih banyak Lebih menunya ya. banyak, Nah, heeh, akhirnya benar. yang tadinya kita sebenarnya bisa hidup sederhana, tapi Mhm. karena mumpung Mhm. buka ini kan jarang-jarang misalnya. Iya, Akhir setahun sekali gitu kan, betul, heeh. akhirnya pengeluaran menjadi lebih bengkak. Dan Mhm. jatuhnya yang sebenarnya kita punya penghasilan mungkin cukup bisa kita kelola dengan baik, tapi Mhm. karena dengan kondisi saat ini akhirnya menjadi melirik lah yang Mhm. namanya pinjol, gitu sih Bu. Oke, iya. Ibu kalau kita lihat ya untuk pinjol ini ya,
Kalau sekarang ini tadi ya seperti diinformasikan bahwa, untuk pengetahuan masyarakat sendiri tuh masih rendah gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenapa untuk pengetahuan masyarakat sendiri tuh masih rendah terkait untuk pinjol ini, Ibu Norma? Iya, Mhm, yang pertama, ketika kami melakukan mhm, survei memang, rata-rata orang-orang, kita pada umumnya itu ya ketika mendownload aplikasi itu kadang-kadang kan, di awal itu kita sudah disuguhkan dengan beberapa syarat dan mhm, informasi awal ya. iya, Apa saja yang perlu diperhatikan kita ketika kita, menyetujui aplikasi tersebut. mhm. Rata-rata masyarakat kita itu tidak akan membaca hal tersebut ya, betul ya? Mhm, iya, Misalnya iya, kita download aplikasi, mhm, ada syarat dan ketentuan, kadang-kadang kita tuh langsung scroll, iya, setuju. iya, Nah, kita mhm, tuh tidak baca apa yang dimuat dalam, syarat dan ketentuan itu. Nah, mhm, memang akhirnya memang pertama literasi baca kita yang kurang, mhm, mhm, kemudian literasi kita untuk memahami satu produk itu yang kurang. mhm, Nah, mhm, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudahan-kemudahan tadi. mhm, Ada yang mhm, mendapatkan penawaran lewat temannya, oh temannya mhm, menggunakan itu baik-baik saja. mhm, Ada yang mendapatkan penawaran lewat pesan pribadi dan mhm, lain-lain sebagainya. Nah, dari, buah, cerita teman, saudara, mhm, sekeliling merasa baik-baik saja, kita mencoba tanpa menggali lebih jauh lagi. Jadi mhm. minat kita untuk mencari tahu itu memang Agak kurang sangat-sangat gitu kurang, lah, betul mhm, sekali. mhm, Yang kita ingin dengar ceritanya adalah bagaimana betul ndak sih, kok dia sukses saya ndak bisa, makanya iya, mhm, minat mencobanya lebih besar, tapi minat untuk mencari tahu lebih dalam itu yang kurang. Akhirnya memang kita-kita ini mudah tergiur yang namanya pinjol ilegal atau ke arah investasi yang ilegal. oke. Ibu, nah ini ya Bu, untuk pinjol ini. Nah, untuk ini kalau kita lihat ya, banyak, yang menawarkan pinjaman melalui SMS atau WhatsApp. Nah, untuk fenomena seperti ini sebenarnya seperti apa sih Bu? Iya, jadi pinjol itu sebenarnya adalah salah satu lembaga jasa keuangan Mhm, yang OJK awasin. oke, Jadi pinjol itu mhm, sebenarnya harus berizin dan terdaftar di OJK. Sebagai informasi, saat ini masih ada 101 entitas yang sudah mhm, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Namun sayangnya yang beredar di masyarakat itu kurang lebih ada 4.300-an yang ilegal. Jadi mhm, pinjol mhm, ilegal ini memang lebih merajai, pasaran ya dibanding mhm, yang, legal, terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, pinjol ini sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan boleh melakukan penawaran lewat SMS atau lewat pesan pribadi, mhm, itu tapi harus izin terlebih dahulu kepada, pemilik, akun tersebut. Nah, mhm, mhm, kalau, yang banyak terjadi di masyarakat itu adalah menyampaikan pesan pribadi tanpa izin. Jadi mhm, ada penawaran-penawaran, memberikan pinjaman cepat, mhm, nilai sampai sekian juta, iya, tanpa mhm, agunan, tanpa ini, mmm, tanpa itu, begitu ya, mhm, tanpa syarat dan lain-lain sebagainya, hubungi nomor ini. mhm, Nah, kalau itu tanpa persetujuan kita itu berarti yang dilakukan oleh pinjol yang ilegal, ilegal, betul. Nah, itu yang perlu masyarakat, ketahui. Jadi masyarakat perlu mewaspadai pinjol-pinjol yang melakukan penawaran melalui saluran pribadi tanpa izin, mhm, karena mhm, mhm. itu justru cenderung dilakukan oleh pinjol ilegal. Oke ya. Jadi itu ya salah satu hal yang, dilakukan ya oleh, pinjaman ataupun, pinjol ilegal ini. Jadi ujug-ujug itu langsung masuk gitu ya Betul. di Kadang-kadang kalau kita pesannya. jalan di titik Heeh, mana tiba-tiba masuk SMS, ada pinjaman silakan diajukan." Nah, iya. ini nih. Pada saat pas lagi butuh juga, "Ih lihat dulu deh gimana Iya, ininya, betul nomor sekali. yang bisa dihubungi." Itu kontak dengan batin saya yang memang butuhkan dana ya. Ya udah langsung dihubungi nomornya. Oke. Betul. Ya, Ibu kalau seumpamanya ini ya, jadi jangan sampai ya masyarakat ini langsung pas lagi, sama gitu ya, lagi butuh-butuhnya yang ya langsung ya untuk, menghubungi ya nomor WhatsApp ya yang dicantumkan ya pada saat menerima, SMS itu. Jangan sampai ya masyarakat menghubungi untuk, pinjol ilegal ini Betul, ya. justru saya Mhm, sarankan bahwa mhm, ketika mendapat SMS seperti itu,
nomor yang mengirimkan pesan itu langsung diblokir aja. Oh gitu ya Bu ya? Betul, karena itu akan Mhm. mengganggu kita sebenarnya kalau dia Mhm. akan mengirimkan pesan secara berulang. Kalau kita sudah memblok aksesnya, itu Mhm. tidak akan lagi ada upaya untuk dia menyampaikan pesan. Mhm. Tapi ternyata tadi ya ada 4.300 yang akan 4.300 berupaya untuk ya. mengirimkan pesan pribadi yang lainnya. Mhm. Nah, Kalau yang satu di ini lagi pasti ada yang satu lagi Bu yang nyoba betul, terus ya? Oh. betul. Baik, Ibu Norma kalau kita lihat ya untuk pinjaman online ini ya, tentu kita juga pengen tahu nih ya, sebenarnya untuk pinjol ini itu seperti diinformasikan tadi sama Ibu Norma, ada yang legal dan juga ada yang ilegal. Nah, sebenarnya untuk masyarakat juga mengetahui ya untuk ciri-ciri, kemudian apa-apa saja sih yang perlu diketahui oleh masyarakat nih untuk bisa membedakan Ibu untuk pinjol ini? Iya, pertama paling mudah smart listeners itu melakukan pengecekan apakah pinjol ini terdaftar dan diawasi oleh OJK adalah WhatsApp OJK di 081 157 157 157. Jadi 157-nya 3 kali. Nah, WhatsApp OJK ketik nama perusahaannya apa. Jadi misalnya PT ABC, nanti OJK akan memberikan tanggapan bahwa perusahaan itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengajukan pinjaman itu memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jangan kita ajukan pinjaman itu karena tetangga beli baju baru, kita juga mau, akhirnya kita pinjol deh. Iya, iya. Nah, oh teman kita beli tas baru, saya mau beli juga, pinjol lagi deh. Iya, Nah, itu kan sebenarnya lebih memenuhi untuk keinginan kita ya, bukan kebutuhan ya. Belum lagi setelah kita cek, kemampuan kita itu tidak mampu untuk membayar jatuh temponya pinjol ini begitu. Jadi kalau kita merasa kita tidak butuh-butuh amat dan dari sisi kemampuan itu kita tidak mampu, ya jangan diajukan. Jadi pertama cek legalitasnya, yang kedua mengajukan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penerima pinjaman. Yang ketiga adalah kita ajukan pinjaman itu sebenarnya untuk kebutuhan produktif, misalnya untuk menambah modal usaha yang kita yakini, misalnya saya ada orderan 100, ternyata modal saya ini hanya cukup untuk 50. Nah, itu bisa itu dipakai karena kan kita sudah yakin bahwa kita akan dapat bayaran dari klien kita untuk kita tutupin lagi melunasi pinjol yang tadi. Nah, berikutnya adalah pengguna harus memperhatikan juga syarat dan ketentuan dari perjanjian pinjaman. Jangan karena kita butuh segera, kita tidak lagi membaca tuh syarat dan ketentuannya apa saja yang diatur. Oh ternyata saya dikenakan bunga satu harinya misalnya ya 0,8 misalnya. Oh saya dikenakan bunga 0,2, itu kita tidak baca. Terus kalau saya telat satu hari saya dikenakan denda 3,5% misalnya. Nah itu kita harus baca itu. Kalau misalnya syarat dan ketentuan itu tidak cocok dengan kita, jangan diteruskan begitu. Dan yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan adalah pengguna atau kita yang akan mengajukan pinjaman itu terlebih dahulu memahami besaran biaya pinjamannya yang akan ditanggung. Terus bagaimana caranya membayar, bagaimana kalau kita ada komplain atau ada aduan, kita menyalurkan informasinya atau bertanyanya kemana, itu kita harus tahu dulu nih. Nah kalau misalnya secara kasat mata, pada saat kita mendownload aplikasi pinjol, yang paling nyata yang kelihatan adalah kalau aplikasi pinjol ilegal itu akan meminta 5 akses. Yang pertama adalah kamera, yang kedua mikrofon, yang ketiga lokasi, yang keempat galeri, dan yang kelima adalah kontak handphone. Nah, sementara pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu hanya meminta 3 akses. Kamera, lokasi, dan mikrofon saja. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan yang menurut saya masyarakat itu akan ngeh bahwa ini pinjol ilegal dan ini pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, itu banyak Ibu ya untuk persyaratannya untuk yang ilegal ini ya. Jadi kamera, mikrofon, kemudian apa nih? Lokasi, galeri dan kontak handphone. Yang sebenarnya mereka memang untuk apa sih untuk ini sehingga mereka memang ini menjadikan suatu persyaratan gitu. Ya.
Kebutuhan pertama yang Hmm. kamera itu ya, itu Mhm. memang digunakan pada saat kita mengajukan pembiayaan, Mhm. mengajukan kredit ke pinjol, itu kan kita diminta untuk selfie dengan KTP. Mhm. Jadi memang Mhm. harus memberikan akses kamera ya. Mhm. Mhm. Kemudian akses yang kedua adalah lokasi untuk mengetahui kita itu ada di Mhm. Mhm. Makassar kah, di Iya. Bulukumba kah, Mhm. di mana begitu ya. Itu untuk mengetahui titik koordinat kita ada di mana. Yang ketiga adalah mikrofon. Mhm. Untuk Mhm. mengetahui ada beberapa pinjol yang pada saat pengajuan kredit, pinjaman, itu kita diverifikasi. Mhm. Mhm. Jadi sehingga kalau kita mau menjawab secara suara, berarti kita harus memberikan akses mikrofonnya. Mhm. Yang Mhm. ketiga kontak. Kenapa kita diminta akses untuk, kontak itu karena rata-rata pinjol ilegal itu kalau mau menagihnya, itu Oke. tidak hanya lewat kita saja. Dia kalau Mhm. merasa saya sudah upaya menagih lewat yang bersangkutan tapi tidak digubris, Ya, tidak saya dihiraukan gitu sampaikan ya? ke temannya yang ada di handphonenya ya. Wih, ya. Saya sampaikan ke atasannya, ini random Mhm. aja, saya Mhm. pilihnya nama siapa yang ada di kontak. Mhm. Yang Mhm. kedua, kalau itu belum mempan juga, Mhm. Mhm. kadang-kadang ada ancaman tuh, Wih. saya akan sebar ya fotonya ya, ini fotomu, ini dan Mhm. lain-lain sebagainya. Itulah kalau kita memberikan akses terkait dengan Mhm. galeri dan kontak handphone yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Mhm. Sementara pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu hanya meminta 3 akses tadi. Mhm. Kamera Mhm. karena kebutuhan pengajuan pinjaman harus selfie, lokasi untuk mengetahui ada di mana si peminjam ini, dan mikrofon untuk verifikasinya. Oke. Tidak lebih dari itu. Ibu ada yang mengatakan kalau semuanya untuk yang pinjol ini katanya mereka tuh, ini Bu, untuk mengetahui identitas kita tuh katanya mereka komplit sekali begitu Bu, ya, Iya, untuk yang pinjol ini katanya, yang betul. ilegal ini. Betul betul Mmm. betul. Kenapa mereka akan meminta semua akses, dia Mhm. akan mencari tahu, misalnya, oh kita tuh, kadang-kadang itu lingkungan pertemanan kita Mmm. tuh seperti apa. Dia Mhm. akan Mhm. mencari tahu, oh kita tuh suka nongkrongnya di mana, oh kita tuh suka, berbicara tentang apa, oh kita tuh tertarik dengan hal-hal seperti apa. Dia akan Mhm. melihat, oh profil kita tuh seperti apa. Mhm. Dia akan melihat dari laman pencarian kita. Pokoknya setelah kita memberikan akses semuanya itu kita akan, kelihatan profil resiko kita itu ada di mana begitu. Wow, Nah itu jadi makanya lengkap ya untuk betul, identitas diri kita gitu ya? betul betul Oke, betul. ya. Ibu tadi seperti informasikan tadi jadi untuk yang ilegal, kemudian yang legal sendiri tuh seperti apa Ibu? Kalau legal itu tadi ya, dia Mhm. akan mengakses 3, Iya, selain yang 3 tadi, heeh. selain yang 3, bunga yang ditetapkan Mhm. sesuai dengan, peraturan otoritas jasa keuangan itu maksimal 0,4% per hari. Mhm. Mhm. 0,4% per hari itu ya? Betul, sementara Mhm. kalau yang ilegal itu tidak terbatas, karena Mhm. memang mereka kan belum tunduk pada POJK ya, karena Mhm. tidak terikat dan tidak terdaftar diawasi oleh OJK. Akhirnya mereka semena-mena mau menetapkan angka. Kemudian, layanan penanganan pengaduan itu jelas. Mhm. Mhm. Jadi semua lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK itu wajib memiliki 1 unit layanan pengaduan. Mhm. Jadi kalau Mhm. misalnya ada, peminjam, mengalami hal yang dirasakan itu merugikan yang bersangkutan, maka, punya jalur untuk menyampaikan komplainnya. Kalau misalnya di, permasalahan itu tidak menemukan titik temu Mhm. dengan, pinjolnya misalnya, Mhm. itu Mhm. bisa disampaikan kepada OJK untuk kami fasilitasi. Oke. Namun kalau Mhm. permasalahannya berada di pinjol ilegal, Mhm. nah OJK itu, akan memfasilitasi dalam wadah namanya Satgas Pasti, yaitu Satuan Mmm. Tugas Mhm. Penanganan Aktivitas Keuangan yang Ilegal. Di situ di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada Mhm. Kominfo untuk kita tindak nih pinjol ilegalnya, Oke, ya jadi begitu. masyarakat bisa bisa lapor gitu ya, Bu, ya? Betul, bisa, sangat Mmm. bisa, dan justru Mhm. kita mengharapkan dari aduan-aduan masyarakat inilah ini Mhm. kita bisa basmi bersama nih pinjol Mmm. ilegal. Mhm. Oke, Ibu, kalau saat ini ya kita lihat Bu ya, untuk dari laporan, masyarakat ya yang masuk ke OJK Ibu, itu, kebanyakan yang menggunakan pinjol ini itu, usianya berapa sih Bu? Eh, Kalau dilihat ya dari iya, ya. ternyata Mmm. pengguna pinjol ilegal ya Bu ya, berdasarkan data yang, kami miliki itu mulai
pemilik KTP. Hmm. Mulai 18 ya? iya betul, Iya. mulai 18 sampai dengan di atas 55 tahun Mhm, ada yang mhm, menggunakan pinjol. mhm, mhm. Dan yang paling tinggi dari rentang usia itu usia 18 sampai 36 tahun lah yang paling tinggi menggunakan jasa pinjol. Berarti bergeser ke anak muda gitu ya, Bu, ya? Betul sekali. Mhm. Nah, Wah. ini yang menurut kami di OJK ya enggak apa-apa. Mhm. Pinjol adalah salah satu alternatif Mhm. untuk mendapatkan fasilitas pinjaman yang memang sangat mudah, tapi jangan disalahgunakan kemudahan itu. Jangan Iya, iya. kemudahan itu Mhm. digunakan untuk membeli keinginan. Misalnya, Misalnya, Bu? betul, misalnya sudah punya 5 pasang sepatu, tapi mau nambah koleksi deh pakai pinjol misalnya. Oh, karena kita Iya. suka nongkrong di warkop bareng teman. Teman lagi Mhm. asik main game, kok saya nggak gaul ya, saya ikut main game deh. Beli alat-alat gamenya lewat pinjol. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan ya. Oke, nah itu ya, jangan sampai sesuatu yang konsumtif gitu ya, Bu, ya. Betul. Oke, nah kita masih lanjut lagi ya, Ibu Norma, kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listener, untuk Anda juga nih yang pengen bergabung ya bersama kami untuk interaksi juga di spesial program untuk hari ini, Talk Show bersama OJK. Tema kita pinjol menjelang Lebaran. Silakan ya untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11. Kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini dengan tema pinjol menjelang Lebaran, masih bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya untuk WhatsApp. Kita langsung aja. Di sini ada Pak Safarudin ya. Selamat siang, Ibu Norma. Nah, biasanya memang pada momen seperti ini itu kebutuhan banyak ya. Nah, kadang kami masyarakat mudah sekali tergiur dengan penawaran pinjaman yang pengurusannya itu simpel. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan jika mendapat penawaran khususnya pinjol dengan bunga rendah atau proses cepat ini? Iya, yang pertama tadi ya Bapak, bahwa cek dulu legalitasnya perusahaan tersebut. Apakah perusahaan ini terdaftar dan diawasi oleh OJK? Kenapa harus diyakini terdaftar dan diawasi oleh OJK? Satu, kalau dia terdaftar dan diawasi oleh OJK itu berarti terukur dan terstandar tuh. Jadi layanan yang diberikan itu semuanya harus sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua adalah pada saat pengajuan itu memang untuk memenuhi kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan bayar kita. Jangan-jangan kita dengan tambahnya pinjol ini, yang tadinya penghasilan kita setiap bulannya itu sudah untuk nutupin KPR kita, cicilan mobil kita, kebutuhan dapur kita, kemudian untuk anak sekolah kita. Akhirnya dari penghasilan ini sebenarnya sudah tidak ada peluang lagi untuk kita punya pinjaman baru. Tapi karena untuk memenuhi Keinginan masa kita. lebaran yang sebentar lagi, kita dapat tambahan pinjol yang waktunya atau tenornya cukup pendek. Nah, ternyata kita di luar dari kemampuan bayar kita. Ini akhirnya kalau kita melakukan ini, kadang-kadang kita terjerumus yang namanya gali lubang tutup lubang. Akhirnya kita dari awal itu kita kenalan hanya satu pinjol, tapi untuk menutupi tanggung jawab kita terhadap pinjol yang tenornya cuma 7 hari ini, saya kenalan lagi tuh dengan pinjol yang lain. Ya, Betul. ya. Ambil pinjol baru, nutupin pinjol yang lama. Ya, yang ini menunggu lagi untuk dibayar. Akhirnya Nggak berhenti tuh kelar-kelar ya. rantainya. Nah, yang berikutnya setelah tahu bahwa memang ternyata ini pinjamannya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan bayar, yang berikutnya adalah perhatikan syarat dan ketentuannya. Apa sih dari pinjaman saya ini saya dikenakan bunga berapa ya? Oh, ternyata di antara pinjol-pinjol yang lain ini yang paling murah misalnya. Berikutnya yang saya harus tahu adalah berapa denda kalau saya telat bayar. Oh, setelah dibanding-bandingkan kok ini mengerikan ya dendanya ya. Nah, padahal mungkin kita hitung-hitung, oh ternyata di bulan itu saya baru bisa nutupin pengeluaran yang lain-lainnya nih, belum bisa untuk nutupin. Jadi besar potensi saya akan telat bayar dan berarti saya akan dikenakan denda yang cukup
Banyak besar ya. gitu ya. Nah, Mhm. itu yang harus diperhatikan tuh. Nah, Mhm. berikutnya adalah bagaimana jalur komunikasi saya dengan pinjol tersebut. Mhm. Kalau misalnya informasinya itu terbatas, saran saya jangan pakai itu. Nah, Mhm. gunakanlah pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. OJK ya. Betul Sekali sekali. lagi nih seperti diinformasikan juga tadi ya, bahwa untuk pinjol yang legal itu ternyata itu ada 101 ya, Bu, ya? Betul sekali. Jumlahnya 101 ya untuk saat ini ya. Betul. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi nih Ibu Norma, masih ada beberapa pertanyaan ya yang nanya nih ya. Bagaimana cara mengelola keuangan dengan bijak saat membutuhkan dana tambahan di bulan Ramadan tanpa harus menggunakan pinjol nih Bu Norma. Ya, Nah, ini ibu-ibu nih ya. betul Nambah ya. sekali. Heeh. Biasanya kalau Mhm, ibu-ibu ya, mhm, itu sebenarnya dia punya dana cadangan, Bu. mmm. Entah itu dana cadangan dia dari arisan di majelis taklim, arisan di kompleknya, mungkin bisa diatur sama temannya, "Boleh ndak bulan ini saya yang naik?" Kena dulu. Iya iya. Atau kita punya namanya dana darurat atau punya Mmm, tabungan. Nah, mhm, itu bisa kita manfaatkan. Kalau misalnya dari pos-pos itu tidak ada, proses yang namanya gadai. Oh, kita bisa mhm, nih mhm, gadai cincin 1 mhm, biji untuk dapat, dana menutupi kebutuhan kita dalam, bulan Ramadan itu atau menjelang lebaran ini. mhm, mhm, Oh, ternyata kebutuhan saya cukup saya, menggadaikan, 1 anting aja misalnya, mhm, begitu. mhm, Nah, itu salah satu alternatif untuk menyelesaikan, masalah keuangan kita. Tapi idealnya ya, smart listeners, dalam mengelola keuangan itu mhm, kita sudah mhm, harus mengalokasikan dana-dana sesuai dengan pos-posnya. Jadi mhm, dari penghasilan yang kita miliki, harusnya 10% itu untuk dana sosial kita, mhm, 10% misalnya itu untuk, kita kasih, hadiah untuk tetangga kita yang lagi naik ke rumah, mhm. saudara kita yang lagi nikahan dan lain-lain Iya, sebagainya, betul. mhm, Yang kedua adalah 20% untuk kebutuhan tabungan dan investasi, itu mhm, wajib ada. mhm, Jadi mhm, tidak diminta-minta ke depan kita ada bencana misalnya tiba-tiba jendela copot atau mhm, ban motor harus diganti, dari tabungan itulah yang kita bisa manfaatkan untuk menutupi kebutuhan kita yang mendesak, yang darurat. mhm, Yang mhm, ketiga adalah 30% adalah porsi utang. mhm, Jadi mhm, misalnya penghasilan kita tuh 1 juta, mhm, ya mhm, hanya boleh digunakan untuk membayar angsuran itu 300.000. mhm, Karena mhm, 100.000 dalam 1 bulan itu untuk kebutuhan sosial kita, mhm, mhm. 200.000 itu untuk tabungan kita yang wajib itu sebenarnya ya, 300.000 itu untuk kebutuhan kredit kita, nyicil Mhm. tetangga, nyicil jajan anak, misalnya anaknya Nyicil. ambil ya, Iya. nyicil panci, kompor, kulkas dan lain-lain Iya. sebagainya, motor, rumah. Heeh. Nah, 40% yang paling besar adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga ya. Memang Ya, memang harus di-saving di situ Ibu ya paling betul besar ya. sekali. Oke. Nah, Ibu Norma, mhm, kita masih lanjut tapi ada penelpon yang masuk. Coba kita angkat dulu ya. boleh. Ya. Halo, selamat sore. Halo. Ya, kita coba lagi ya. Halo. Ya, dan untuk anak yang lain nih, smart listener yang mau gabung juga silakan ya. Halo, selamat. Halo, Iya. Halo. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Halo, Halo, dengan Ibu siapa? dengan Halo? Ibu Asma. Iya, oke. Dengan Ibu Asma. Ibu Asma, di sini ada Ibu Norma dari OJK. Apa yang ingin disampaikan, Ibu? Silakan. Iya, ini saya mau sedikit, mungkin dibilangnya curhat atau bagaimana. Ini saya kan rumah makan. Mhm, Terus ada kayaknya pinjol barangkali itu menghubungi saya, katanya saya ini nomor kontak darurat. Ada seseorang meminjam uang, memakai nomor saya, dan mhm, saya diteror begitu. mhm, Diteror sampai saya dibilang-bilangin, sampai saya diancam, dan itu pinjolnya itu namanya kalau tidak salah laku-laku. mhm, mhm. Iya, Iya, iya. sampai saya tidak nyaman sekali, saya jengkel. Tapi kalau saya tidak angkat,
nanti saya kira itu pemesan dari Grab atau ojol gitu, atau pembeli saya. Gimana itu cara mengatasinya? Dan setiap 5 menit sekali itu dia menelpon. Oke, Ibu, ya. Iya. Ya. Wah, ini sangat mengganggu ya, Ibu Asma ya. Iya, sampai ancaman ada. Sampai saya katanya mau didatangin, mau dipenjarakan. Kan saya tidak kenal itu. Namanya juga rumah makan kan. Nomor saya cantumkan itu di mana-mana. Di sosmed, di selebaran promo. Jadi orang bisa ambil nomor saya, dan saya tidak kenal siapa itu orang yang memakai nomor kontak saya. Maunya itu kalau dia pakai nomor kontak saya, harusnya konfir balik dong nih nomor itu kalau memang saya beri izin. Tapi ini tidak tahu bagaimana caranya mengatasi. Saya lapor polisi, menghabiskan waktu karena saya alhamdulillah sibuk. Jadi saya meminta solusinya dari OJK, bagaimana menindaklanjuti yang pinjol begini yang meresahkan bagi saya dan mengganggu aktivitas jualan saya. Iya, oke. Iya. Iya. Ya. Baik, Ibu Asma, terima kasih ya. Ini langsung dijawab ya sama Ibu Norma. Iya. Jadi Bu Asma, yang perlu Ibu lakukan adalah kalau misalnya memang Ibu merasa tidak pernah mengenal siapa yang memasukkan nomor Ibu sebagai kontak darurat, ya blokir aja Bu. Tinggal diblokir. Kemudian kalau ada nomor lagi yang melakukan pengancaman, blokir lagi. Memang salah satu cara yang paling memberikan efek jera adalah lapor polisi ya. Tapi karena Ibu tadi sampaikan bahwa saya sibuk, saya ini mungkin nanti bisa dibantu lewat ini Bu, lewat aduan melalui email. Aduan melalui email. Ya, sampaikan aduannya melalui Waspada Investasi. Kemudian saya coba cek dulu. Nama emailnya itu waspadainvestasi@ojk.go.id. Nanti berdasarkan aduan itu, Satgas pasti akan menindaklanjutinya. Nah, kalau email kan Ibu nggak perlu kemana-mana tuh. Tinggal buka handphone, buka email, sampaikan aduannya, kirim ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Nanti tinggal ditunggu aja Bu tindak lanjutnya seperti apa. Oke. Oh iya, enggak, saya juga nih mau tanya. Itu kan saya pernah buka FB selalu lewat itu atau di TikTok. Itu laku-laku itu resmi enggak ya itu pinjolnya? Ibu coba WhatsApp OJK Bu di 081. Ibu simpan nomor kontak ini Bu, 081 157 157 157. Jadi 157-nya 3 kali. Iya. Nah, Ibu tinggal ketik sendiri tuh Bu, nama PT-nya apa tadi, misalnya laku-laku. Nanti akan ada tanggapan itu, apakah itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Oh gitu ya. Kan kalau harusnya resmi kan tidak sampai pengancaman, bukan saya memihak meminjam, yang diancam harusnya betul. resmi. Tadi seperti yang saya jelaskan ya Bu ya, itu ciri-ciri dari pinjol ilegal. Yang melakukan yang melakukan pengancaman melalui kontak yang ada di handphone si peminjam. Nah, seperti yang Ibu Asma alami ini. Iya. Iya, meresahkan sekali. Baru mengancam saya, mengancam semua kegiatan saya. Ya Allah. Iya, terima kasih atas infonya. Saya ini sangat membantu sekali. Iya, baik. Terima kasih Ibu Asma. Iya, sama. Iya, baik. Ibu Norma, ini ya, itu ada beberapa ini pertanyaan lagi ya dari WhatsApp ini. Selamat siang Ibu Norma. Ini di mana kita bisa melihat data atau nama pinjol yang terdaftar atau legal katanya. Ini dari Mia. Iya. Caranya bisa buka website OJK di www.ojk.go.id. Semua informasi tentang perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, tidak hanya pinjol, itu ada di situ, termasuk entitas yang patut diwaspadai oleh masyarakat. Apakah dia pinjol ilegal yang sudah diblokir atau sudah dikeluarkan pernyataannya bahwa ini ilegal, atau
perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya melakukan penawaran berinvestasi. Nah, ini juga ada di website OJK. Jadi silakan akses di website OJK. Saya ulangi, www.ojk.go.id. Semua informasi ada di laman tersebut. Atau lagi-lagi saya informasikan, silakan saja simpan kontak WhatsApp OJK di 081 157 157 157. Tinggal ketik nama PT-nya apa. Misalnya PT ABCD. Nanti langsung akan ada tanggapan dari OJK bahwa perusahaan itu terdaftar atau tidak di OJK. Oke, itu ya untuk ngecek ya, pinjol yang legal kah atau seperti apa? Betul Ya. sekali. Baik, kita masih ada lagi nih ya dari Ibu Sarina. Apa saja konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika menggunakan pinjol ilegal? Apalagi ke depannya ada keterlambatan pembayaran ataupun mangkir melakukan pembayaran. Apakah OJK melindungi konsumen dari intimidasi pihak pinjol? Ya, lagi kalau misalnya berhubungan dengan pinjol ilegal, OJK menjadi salah satu bagian dari Satgas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Di mana kalau kita mendapati aduan, maka kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penindakan dari sisi pidananya. Kemudian pihak Kominfo untuk segera memblokir aplikasinya. Kemudian pihak-pihak terkait lainnya. Nah, misalnya kejaksaan kalau sudah masuk ke sisi penuntutan dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah OJK berpihak kepada konsumen? Kita akan berpihak pada yang benar, gitu ya. Kalau misalnya yang mengadu adalah konsumen terhadap pinjol yang misalnya terdaftar dan diawasi oleh OJK, kita akan lakukan klarifikasi nih. Apakah dari kasus ini yang salah adalah konsumennya, maka kita akan edukasi konsumennya. Kalau misalnya yang salah adalah lembaga jasa keuangannya, misalnya pinjolnya atau lembaga jasa keuangan lainnya, maka kita akan meminta lembaga jasa keuangan tersebut untuk mengembalikan kerugian konsumen, begitu. Jadi lagi-lagi akan lebih aman bagi masyarakat jika menggunakan jasa dari lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya, sekali lagi ya, ini kalau umpamanya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, nantinya kan itu bisa komunikasi Ibu ya. Betul Ya, sekali. kalau yang legal nih ya. Iya. Oke, baik, kita masih ada live chat ya, channel YouTube Smart FM Makassar. Nah, ini dari Indah, ini boleh ngasih tips nggak sih bagaimana kita terhindar dari pinjol ilegal ini? Tadi udah ya Bu ya? Sudah. Udah. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan OJK guna mengurangi intensitas keberadaan ojol ilegal ini, Ibu? Ya. Jadi kita selaku Satgas Pasti itu selalu melakukan namanya cyber patrol. Jadi kita akan selalu melihat, oh ternyata ini ada pinjol yang sedang beredar di masyarakat yang tidak berizin, maka kita langsung koordinasikan dengan Kominfo dan pihak kepolisian untuk segera melakukan penindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, terlebih lagi akan mudah dan lebih cepat penanganannya jika Satgas Pasti ini mendapatkan informasi dari masyarakat yang mungkin lebih intens memonitor ya kondisi di masyarakat yang misalnya saya dapat penawaran nih melalui SMS, melalui ini dari PT ABCD. Saya segera info ini ke Satgas Pasti. Nah, dari situ itu akan mempercepat proses karena cyber patrol ini kan kita tuh tidak memantengin 24 jam ya karena masing-masing punya banyak tupoksi ya. Nah, kalau misalnya kita dapat amunisi lebih nih dari masyarakat, akan mudah untuk proses kita membasmi yang namanya pinjol ilegal. Yang kedua, konsumennya harus cerdas. Nah, dari situ kita semua anggota Satgas Pasti ini melakukan literasi yang tidak putus-putusnya. Jadi kita selalu melakukan edukasi dimanapun berada dengan media apapun untuk membagikan informasi kepada masyarakat untuk lebih aware ya terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan. Jangan mudah tergiur dengan kemudahan, tapi tidak mau tahu resikonya apa. Begitu. Iya ya, pengen dapat duit gitu ya cepat gitu, tapi nggak tahu resiko di belakangnya itu seperti apa ya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ini, seperti apa
ciri pinjol ilegal tadi udah Ibu ya, nomor kontaknya, dan apa sanksi untuk pinjol ilegal dan apa solusinya buat orang yang diteror karena nomor kontak tercantum katanya nih Bu. Ya, sekali lagi bagi korban ya, korban pinjol ilegal, yang pertama yang dilakukan adalah blokir segera kontak atau nomor-nomor yang menghubungi peminjam. Yang kedua, segera laporkan kepada pihak berwajib. Nah, dari upaya itu tentu pihak berwajib akan melakukan tindakan-tindakan lebih jauh ya dari sisi pidananya. Karena pinjol ini melakukan kegiatan usaha tanpa izin, tentu akan dikenakan sanksi pidana. Apalagi kalau sudah ada teror, ancaman, itu kan lebih jelas lagi unsur pidananya. Jadi pihak kepolisian akan menindaklanjutinya. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman atau masyarakat mendapatkan ancaman, dokumentasikan dengan baik. Misalnya, ancamannya melalui pesan pribadi, di screenshot lah, kemudian blokir ya. Atau ancamannya melalui telepon, ya direkam dulu. Baru kita laporkan kepada pihak berwajib disertai dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, yang berikutnya adalah apa yang dilakukan oleh pihak berwajib, yaitu tadi sesuai dengan kewenangan akan melakukan penyidikan, penyelidikan sampai dengan penuntutan. Begitu. Oke, jadi di cross check dulu ya Ibu ya. Betul Ya. sekali. Baik. Nah, sekali lagi nih Bu, kalau semuanya untuk pelaporan, pengaduan ya, caranya seperti apa nih sekali lagi untuk yang pinjol ilegal ini? Ya, Bisa disebutkan lagi Ibu gimana caranya? betul. Jadi bagi masyarakat yang mendapatkan kendala atau keluhan terkait dengan layanan atau produk yang ada di lembaga jasa keuangan, khususnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, silakan sampaikan aduannya dulu pertama kepada lembaga jasa keuangannya. Kalau misalnya tidak menemukan solusi, sampaikan aduannya ke OJK, bisa melalui namanya aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK. Bisa diakses di www.kontak157. Nah, di situ nanti smart listener bisa mengakses, memilih memasukkan aduan melalui kontak tersebut, melalui APPK tersebut. Nah, nanti dari APPK itu akan ada 3 pihak yang bisa menyaksikan atau melakukan penelusuran sejauh mana tindak lanjut dari aduannya. Begitu kita menyampaikan aduan melalui aplikasi tersebut, maka langsung 3 pihak yang akan menyaksikan. Yang pertama adalah si pelapor sendiri, si konsumen sendiri. Yang kedua akan dilihat oleh OJK, kami selaku pengawas dari lembaga jasa keuangan, dan yang ketiga adalah terlapor. Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan, ada 10 hari kerja yang wajib dipenuhi oleh lembaga jasa keuangan untuk menindaklanjuti aduannya konsumen. Nah, itu akan sangat mudah bagi masyarakat untuk melakukan penelusuran ya, sudah sejauh mana tindak lanjut dari aduannya. Namun untuk aduan masyarakat terhadap entitas yang tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK, itu bisa menyampaikan aduannya tadi melalui email di waspadainvestasi@ojk.go.id. Ya. Nah, nanti dari situ oleh Satgas Pasti ini akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi di dalam Satgas tersebut. Misalnya, ternyata perusahaan yang dilaporkan ini bergerak di bidang perdagangan komoditi, misalnya kripto. Nah, ini akan ditindaklanjuti oleh yang namanya Bapepti. Ternyata perusahaan yang dilaporkan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran. Maka akan ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia. Ternyata bergerak di bidang investasi saham, reksadana, surat utang, itu akan ditindaklanjuti oleh OJK. Begitu, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi ya, untuk pengaduan itu langsung aja keluhannya itu bisa juga by email gitu ya Bu, Betul ya? sekali. Langsung aja waspadainvestasi@ojk.id. Ya, betul. .go.id ya Bu, Betul. ya? Oke. Kemudian untuk WhatsApp-nya sekali lagi Bu bisa disampaikan juga nih. Ya, WhatsApp OJK di 081 157 157 157. Nah, ini menjadi nomor yang wajib smart listeners miliki. Simpan ya. Iya. Oke, Mas Heri ingin sampaikan Ibu untuk closing statement kita untuk waspada pinjol ini, apalagi jelang Lebaran ya. Iya. Ya. Yang ingin saya sampaikan adalah menjelang Lebaran ini, smart listeners, bijaklah dalam mengelola keuangan ya.
keluarkanlah dana yang dimiliki sesuai dengan kebutuhannya. Jangan untuk memenuhi keinginan. Apalagi menjelang Lebaran ini yang namanya sale mengiringi toko-toko yang ada di sekitaran kita ya, mau itu di mall atau bahkan di platform jualan online. Nah, ya ini. Jadi bijaklah dalam mengelola keuangan, hati-hatilah dari penawaran-penawaran investasi ilegal dan pinjol ilegal. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Norma untuk informasinya ya. Sama-sama. Dan Sobat Istra, demikian perbincangan kita bersama dengan analis senior pada Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Ibu Norma Sita. Ya, baik. Dan Sobat Istra, demikian untuk perbincangan kita di siang hari ini. Saya Mirza Arianti dan juga ada Ibu Norma Sita di sini. Kami pamit ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.